A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Tuh, jadi di situ aku tiba-tiba, ini kok begitu di surah ini, kok itu ayatnya tuh diulang-ulang, terus apa ya, terus pas aku baca. Selamat datang di CLBK karena setiap cerita punya kesempatan kedua. Tamuku hari ini adalah teman lama kita itu dari tahun 90-an. Tapi sekarang masih 24 umurnya kita berdua. Andara Early ada di sini. Aduh cium dulu. Walaupun kita tadi di behind the scene udah cium-ciuman. Kamu apa kabar? Baik. Andara Early itu salah satu ya. Gadis sampul yang dari dulu mukanya tuh nggak berubah. Kamu itu banyak yang ngomong itu nggak? Baby face gitu istilahnya kalau zaman kita dulu. Zaman bahalanya. Enggak sih. Masa sih ya? Atau aku enggak? Enggak, mature udah kelihatan. Tatapan mata sudah berubah. Cuman ketawanya gitu masih kayak dulu tahun aja gitu. 90-an gitu. Gadis sampul gitu. Ya gini-gini aja sih Teh. Sehat ya? Alhamdulillah. Di sini ditemenin anakmu. Anakku Yang cewek. Yang cewek. Kemana-mana sama anak cewek. Karena dia apet banget sama ibunya kan. Jadi ya udah. Aku anggap sebagai quality time aja sama dia. Karena kan nanti kalau misalnya dia udah makin teenage, punya kehidupan sendiri sama teman-teman, aku udah nggak bisa lagi rasanya. Yang gede cowok. Yang gede cowok udah mulai cuek gitu kan. Kurang lebih sama umurnya sama Rajata kan. Nah iya makanya. Jadi kalau ada perlunya doang gitu ke ibunya, minta duit apa gitu. Kamu dari tahun 95 gadis sampul. Ada yang kamu rindukan dari masa-masa itu enggak? Yang paling dikangenin? 95 masa-masa itu banyak sih ya, karena dulu tuh kan nggak mikirin beban hidup rasanya. Nggak mikirin bayar pajak. Nggak mikirin macam-macam harus bayar tagihan-tagihan. Kerjanya cuma main kan. Foto, ya kan? Abis kerja dapat duit main gitu. Katanya dari hasil uang kerja itu juga ngebiayain adik-adik, bener nggak sih? Hebat amat sih. Ya kan, mungkin karena apa ya, ngerasa anak pertama, terus habis itu orang tua divorce di umur aku juga yang kayaknya masih muda gitu kan. Ngerasa langsung ada otomatis, kayaknya gue harus bertanggung jawab nih gitu. Akunya sih ya, mungkin point of view di situnya aja, point of view-nya aku yang aku ngerasa harus begitu. Karena mungkin orang tua tuh aku nggak dilibatin pada saat mereka mengambil keputusan mau berpisah dan segala macam. Kita anak-anak nggak dilibatin nih, mungkin cukup aku aja lah gitu karena yang paling tua itu pun nggak dilibatin. Cuma kita tiba-tiba udah kasih tahu udah selesai nih gitu. Jadi kan sebagai anak yang preteen ya waktu itu ya mau masuk teenager yang benar-benar tuh yang kayak bingung nih harus ngapain. Sedangkan ngeliat adik-adik kecil kan kasihan ya, masih piik-piik banget gitu, mereka nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi ya udah di situ aku kayaknya ngerasa harus untuk gue harus ngelindungin adik-adik gitu. Hebat loh. Aku tuh dari uang foto kayaknya beli ini itu aja nggak ada. Aku termasuk yang aku ingat banget kayaknya tahun 93 atau 94 Tesara itu cover majalah gadis. Gue inget kayaknya bukan Gatsam ya. Bukan Gatsam. Tiba-tiba cover majalah. Gue inget kayaknya rambutnya kayak bunga-bunga. Bener gak sih? Itu gue langsung yang ngefans banget gue ini, sumpah. Padahal belum jadi host kan, belum gue gini. Diajak Anjas itu foto. Gue bilang gini, gue suka banget sama nih orang. Terus pas penjurian, percaya apa nggak percaya, ini pas penjurian nih, tanya kan ada salah satu jurinya tuh J Subiakto. Oh iya Mas Jai. Mas Jai bilang, gadis sampul favorit kamu siapa atau model lah gitu kan. Terus gue cuma tiba-tiba top of mind cuma ngomong gini, ini sebenarnya bukan gadis sampul tapi aku suka banget sama dia. Siapa? Sarah Sechan. Itu lo belum VJ lo, belum kan? Baru foto sekali. Dan gue langsung kayak gue suka banget nih orang. Tapi masa-masa itu menyenangkan ya? Menyenangkan banget, menyenangkan banget. Maksudnya
kita hiburan kita adalah cuma majalah, TV cuma untuk beberapa orang beberapa aja. acara juga yang di TV. Dan orang-orang tertentu aja mungkin yang bisa menikmati TV swasta gitu kan, nggak semuanya karena kan mungkin masih terbatas ya dulu. Hiburannya adalah cuma di majalah ya udah. Jadi plek-ketiplek tentang siapapun orang yang ada di majalah ya kita bisa apal, kita bisa tahu yang kita kenal banget. Dan dulu kan nggak gitu. banyak, nggak banyak. Yang segitu aja gitu. Sampai kegiatan apa yang di majalah itu rasanya pengen diikutin. Kayak dulu kan sering banget tuh ada talent scout yang katanya jalan-jalan ke mall biar ketemu ini gini. Dan mall nggak banyak juga. Nggak banyak. Terus kita tuh kayak sering aja kayak jalan-jalannya ke PIM, jalan-jalan apa harus dress up. Karena siapa tahu nanti ketemu sama wartawan gadis atau apa gitu. Tapi pekerjaan yang paling kamu suka dari semua itu kan foto, bawain acara kan langsung kan, video klip. Itu zamannya video klip. Pokoknya kalau kita jadi bintang video klip udah saya udah paling cantik di dunia. Kebanggaan kayaknya gitu itu, kan. Kayaknya mimpi banget tapi itu tidak terjadi sama aku ya. Oh kamu nggak video klip? Video klip tapi ada, maksudnya peran yang kayak wah dulu gini begitu 95 ada kan? Ada jadi begitu 95 itu kan menang terus dapat tawaran video klip kan ada beberapa. Nah peran-perannya tuh rata-rata aku pasti jadi cewek lucu apa. Iya karena kan mukanya begini. Impian aku kan jadi Cut Mini dia ke nama bidadari ya. Itu kan impian semua perempuan tahun 93 ya. Rasanya siapa sih yang nggak pengen jadi Cut Mini cuma gitu-gitu kayaknya itu impian banget. Terus tiba-tiba oh ya ini jadi ini kok jadi main talent. Oh sendirian oke. Tiba-tiba jadi apa? Singiku. Oh singiku. Masih ingat video iya. Itu gitu. Aku lah kayak ketemu si saudaranya aku nggak dapet brief apa-apa. Di briefnya tuh di lokasi. Gitu. Iya dulu gitu. Dia nggak ada kita yang kayak dikirimin dulu ya konsepnya. Bodo amat. Jadi kita terima aja kita mau di make upin kayak apa. Terus tiba-tiba kok make upnya gini? Mas kan kok make upnya gini? Iya gini. Udah nggak apa-apa Erli. Gini. Nggak mau. Orang jadi ingat. Nggak mau. Aku gitu. Nggak mau Mas Glenn masa gini sih jadi jelek. Iya dong rasakan. Waduh, gue lagi baru-barunya begini kan, nanti pasaran turun deh. Kamu emang lucu. Sinetron pertama apa? Sinetron pertama itu Lupus Milin ya. Langsung hits pula? Lupus Milennya 2 itu ya lumayan ya gitu. Cuma memang lebih hits Lupus Milennya yang pertama yang Irgi itu. Gitu. Itu lama dong? Lumayan sih ada dulu kan sinetron dibilang streaming seminggu sekali ya, bukan yang streaming setiap hari gitu. Iya betul, nggak heboh gitu, jadi streamingnya pasti seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah paling banyak gitu. Tapi hitungannya itu streaming. Gitu. Cuman dari mulai Gadis Campur itu syuting tuh non-stop ya? Non-stop. Setiap hari tuh pasti ada, mulai dari pemotretan. Majalah, terus habis itu tahun 98 aku lulus SMA, itu aku sok-sokan ke Bandung tuh sebagai anak-anak yang punya idealisme, saya mau masuk ITB gitu kan, rasanya bisa gini. Kuliah cuma nggak sampai setahun akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kenapa? Karena ya masih setiap hari bolak-balik foto dan lain-lain dan dulu kan belum zaman ada travel ya, belum bisa secepat itu. Jadi ya bolak-balik kayak Gambir ke stasiun lagi Bandung itu untuk foto. Sampai akhirnya sempat jenuh. Jenuh ya mungkin karena jadwal yang emang udah harian padet, dan padat banget. Nah begitu aku mulai masuk ke 30 tahun berkarir itu rasanya kayak udah mulai 30 tahun. Kayak udah mulai kayak kok bosen ya industrinya kok kayaknya udah nggak seseksi itu, udah nggak semenarik itu dan kayaknya udah banyak tuntutan yang kita tuh udah nggak sejalan sama passionnya kita gitu kan. Misalnya aku lebih seneng jadi presenter atau apa, tapi ternyata programnya lebih pengen lo harus ngelawak ya, harus slapstick ya gitu. Aku bukan pelawak, nggak sesuai, nggak ngerti juga. Kalaupun harus setuju ya kita apa adanya aja gitu. Kalau ada momen di mana acara-acara dituntut kayak gitu, slapstick, gitu. Betul. Toyor-toyoran apa jadi, gitu. Ya terus nanti kalau misalnya agak ada yang menurut mereka tidak sesuai gitu ya, misalnya tiba-tiba, kok lagi gemuk nih sekarang, itu kayaknya salah gitu kayak, aku kayak, sedangkan pengganti gue jadi orang yang jadi gemuk banget gitu kan, jadi kadang-kadang kayak emang gue nggak boleh ya gitu, jadi aku ya hal-hal kayak gitunya sih sebenarnya yang bikin aku jadi kayak industrinya udah nggak ini aja, tapi ya
Nggak tidak seperti dulu ya. tidak mengubur semua passion sih, tapi namanya juga passion kan tetap selalu ada ya. Aku yakin pasti nanti Kangen akan dong tapi pas lagi berhenti gitu. ya kalau kangen Ada sih nggak? pasti gitu, tapi kadang-kadang lumayan karena kan kayak MC untuk over masih ada, tapi kalau untuk TV-nya memang udah lagi belum ada. Biasanya untuk momen-momen tertentu aja, misalnya kayak Ramadan atau apa baru ada. Tapi lo abis gitu sempat semuanya jualan inti itu Ya bikin itu sushi, itu mungkin karena dasarnya orangnya juga nggak bisa diem gitu ya, karena kayak pengen gue harus doing something nih, gue nggak bisa cuma emang mungkin bakatnya bukan karena jadi kebiasaan kerja dari kecil, dari maksudnya kebiasaan sibuk. Iya, ya kebiasaan kan? pengen ngapain lah gitu kan. Jadi begitu aku kan tahun 2006 karena bosen di dunia entertainment tuh aku akhirnya 2016 tuh sempet kantor teh. Aku sempet ngantor kerja di kantoran aja. Apaan? Terus pertama itu aku masuk di startup. Ada 2 tahunan, 2 tahunan lebih lah kalau nggak salah. Terus selebihnya dari situ biarpun masuk startup isinya anak-anak umuran setengah aku ya. Oke Kak. Bosnya aja lebih muda dari aku gitu. Iya. Tapi ya udah dari situ belajar. Aku ngeliat lagi orang-orang baru, networking yang baru. Ternyata sekarang dunianya ada seperti ini gitu. Jadi ya mengcombine lah dari yang pengalaman dulu. Cuma ya untungnya begitu aku bertemu dengan klien-klien masih rekok nih. Oh ini Early yang ini ya gini-gini ya. Malah dianggap aku ini kantor kamu yang punya startup ya? Oh bukan, ini bos saya gitu. Lama nggak? Itu lumayan 2 tahunan. Nah abis itu aku pindah ke logistik. Oke. Logistik yang totally itu company ya gitu, maksudnya malah headquarternya ada di Singapura sendiri gitu. Jadi itu aku belajar lagi. Beda banget sama kehidupan sebelumnya ya. Iya gitu ya, mungkin karena ya aku seneng belajar sesuatu hal yang baru dan butuh tantangan juga sih sebenarnya untuk nge-challenge diri, bisa nggak nih ya gue untuk belajar sesuatu hal yang baru itu. Ya udah akhirnya belajar dari kita tahunya soal logistik apa sih, cuma berhubungan sama tukang-tukang paket gitu ya, nganter-nganter barang atau apa. Ternyata ya banyak. Gitu. Berapa tahun? Ada 3 tahunan kemarin pas 2022 kalau nggak salah aku resign deh. Gitu. Itu dari semua dari Gatsam ini ada nggak momen merasa bukan frustasi sih, cuman nggak di atas gitu kan, roda kehidupan kan begini kan. Ada nggak momen dimana kamu merasa ada di posisi kayak gitu? Kalau pas kayak kondisi yang di bawah itu pasti ya, maksudnya ada zamannya kayak ini job lagi banyak-banyaknya nih gitu kan, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba mulai apalagi begitu aku mulai hijaban kan pasti banyak yang berubah kan, karena ya, mau nggak mau jadi segmented banget gini nih pasarnya gitu kan. Nah dari situ mulai kayak aduh kok ini ya begini ya, tapi ya udah aku cari kegiatan yang lain yang bikin aku juga jangan jadi udah kita harus bertumbuh jadi kayak nelangsa gitu, aduh nggak dapetin job di sini gini-gini. Udah aku cari kegiatan lain. Jadi aku alhamdulillahnya teh aku mau keadaan aku di atas, keadaan aku di bawah, aku ngerasa itu ya give aja gitu loh. Jadi nggak pernah ngerasa yang aduh gue lagi terpuruk banget, anjir gue nggak ada duit nih akhirnya gini-gini bokeh gini-gini. Tapi ya biasa aja, kita nikmatin aja. Karena pas tiba-tiba aduh kudu bayaran nih anak-anak, bawa duit nak gitu, kemana gini-gini. Tapi ya udah berserah aja kayak aduh gimana ya, tiba-tiba nanti ada aja nggak ada angin, nggak ada hujan, dikasih tiba-tiba ada telepon dari orang yang nggak aku kepikiran siapa, tiba-tiba lo tanggal gini free nggak? Iya kenapa gini? Ih gue ada ini mau bantu, boleh tolong bantuin nggak apa? Ayo gitu, jadilah kerja gitu. Jadi ya kenapa pernah baca di Facebook sih. Akan follow dirimu di Facebook. Nah, kita kan friends. Iya ya, kok gua saking udah lama nggak buka Facebook. Ya kamu cerita, iya aku nganterin anak-anak ke sekolah, teman-temannya. It's okay, nggak gengsi, nggak gimana, karena emang mesti jalanin kan. Orang mikir, oh dari artis tiba-tiba ini gitu. Terus kamu kelarin cicilan rumah, sempat juga ribet segala macem gitu. Tapi semuanya berjalan oke aja ya? Oke aja, ya itu.
Kalau aku kan emang fokusnya kayak di dunia entertainment, Iya. kemana-mana atau apa, pokoknya emang fokusnya sebenarnya cuma buat nyari duit gitu. Iya. Bukan pengen Fame famous, apa. gitu. Jadi nggak kepikiran lah kalau misal ternyata adalah bonusnya akhirnya dikenal Fame, orang, ya udah gitu. Aku nganggap itu sebagai networking aja gitu. Akhirnya banyak orang bisa ketemu atau apa. Tapi kayak waktu abis resign kan kita nggak ada pemasukan tuh. Aku sama Bugi juga dua-duanya resign. Tapi kan ada hal-hal yang tetap harus kita penuhi nih. Kita masih punya cicilan rumah waktu itu kan. Aduh gimana nih? Sedangkan anak-anak juga masih sekolah gitu. Terus aku ngeliat space mobil masih banyak yang kosong. Sedangkan kita tiap hari bolak-balik anterin anak ke sekolah kan. Udah ngeliat ada anak temen, wah ini kok kasihan banget dia naik ojek online nih pulang pergi sekolah. Untung anaknya aku kenal kan, telepon ibunya, emang rumahnya mana? Ternyata anak-anak sekolah sekarang kan rumahnya kurang lebih kan dekat-dekat situ aja. Ya udah mau nggak aku anterin gini nggak? Aku nganterin sekali 2 kali, taunya ibunya bilang boleh antar jemput aja nggak? Aku ganti deh ininya berapa. Terus akhirnya aku ngecek di aplikasi kan, kira-kira rate berapa gitu. Ya udah akhirnya aku menyesuaikan dengan rate aplikasi aja. Taunya berkembang teh dari satu anak. Ada anak lain yang aku juga dong mau. Jadi berkembang jadi yang tadinya cuma 1 jadi total ada 11 anak. Dan itu menyenangkan. Menyenangkan karena ya pertama jam kerjanya ya cuma antar sama pulangnya jemput, doang gitu. Sedangkan di tengah-tengahnya in between-nya aku bisa yang kayak bisa sarapan, bisa olahraga, bisa apa sambil nunggu anak-anak kan. Ya udah pulangnya gitu, ini paling jam 2, jam 3 karena mereka masih di bawah ya masih SD ya semuanya ya, jadi belum terlalu siang-siang banget. Jam 3 juga udah sampai rumah semuanya gitu. Iya, Terus sushi gitu kan, iseng juga bikin bekal buat Gamila. Terus aku iseng posting, terus taunya ada ibu sekolah lagi yang bilang, iya apaan tuh mak gitu. Biasa buat bekal gini, mau deh gue nitip juga buat anak gue. Dari 1-2 anak, lama-lama pikir lagi, duh kayaknya kalau misal begini repot juga. Karena nggak tahu kan, nanya sama ibu kantin, Bu kalau saya nitip di sini boleh nggak? Oh boleh, nanti di ini harganya. Oh ya udah, oke titip lah, udah pokoknya sehari cuma naruh berapa packs gitu, udah tinggal laporan tiap hari, dapat jajan lagi buat sama anak-anak. Karena kan juga pulang sekolah kan pasti mereka suka mampir kayak minimarket gitu kan. Itu kan nggak mungkin yang cuma 50.000 itu aja bisa berapa teh jajannya tiap hari. Dan sehat juga. Sehat juga. Bikinan dirimu kan, gitu. nggak sembarangan. Ada nasinya juga kan gitu. Biarpun aku bikinnya yang paket ekonomis banget lah gitu, sesuaikan dengan harga yang bisa dibeli. Iya. Kalau pakai mereka. Gitu kan isinya kan aduh susah ya, mahal ya. Tiba-tiba ini kan terus. Tapi aku termasuk yang lumayan kaget loh pas baca akhirnya kamu berpisah juga setelah 14 tahun. Aku pikir ya karena kan kita ngebacanya kan seneng bareng, susah bareng, akhirnya pisah aja gitu. Tapi kali ini kamu melibatkan anak-anak. Iya, ngajak ngobrol. Nah itu karena aku pengalaman dulu ngerasanya karena tidak dilibatkan, jadi aku punya pemikiran sendiri yang akhirnya menjadi beban mungkin ya gitu di masa tuanya gitu. Jadi aku berusaha melibatkan mereka biar mereka tidak ada rasa bersalah, biar mereka tidak merasa di left behind gitu kan dengan kenapa nih punya pemikiran sendiri lah gitu. Jadi ya emang biarpun orang bilang kayaknya masih muda tuh gini-gini, justru kita nggak tahu anak alpha sekarang Gen Z itu malah justru lebih kritis kan dibandingkan kita yang milenial atau Gen X, ini kan udah lebih yang nurut-nurut aja, manut-manut aja gitu. Kalau mereka lama lebih nggak kritis. itunya? Karena aku kan cerai juga, kan kita kalau perempuan tuh sempet yang ntar anak gimana, ntar gini gimana. Cuma kalau aku akhirnya mikirnya I have to be happy. Kalau aku happy, anak juga happy. Anakku bisa happy, semuanya bisa happy. Mungkin mantan suami ketemu jodohnya gitu. Kamu pertimbangannya sempat lama nggak? Apalagi 14 tahun ya. Aku waktu itu baru nikah mungkin 7 tahun. Oke. Aku ya pertimbangannya lama sih teh, karena kan ini bukan kali pertamanya buat aku kan gitu, maksudnya. Aku pernah ngelewatin fase perpisahan juga dari pernikahan. Tapi yang buat pernikahan kemarin itu emang aku segitu berusahanya untuk mempertahankan Karena kedua dalam kan artinya ya. bukan semata-mata cuma
gue mempertahankan demi anak nggak gitu. Aku harus mempertahankan si relationship-nya itu gitu loh. Kita harus works nih gitu loh, dan harus saling sama-sama gitu. Kita bangunnya sama-sama, komunikasinya benar, visinya, frekuensinya gitu, semuanya harus sejalan gitu. Nah ternyata makin kesini ya kita sama-sama udah nggak bisa nemuin satu sama lain aja gitu loh. Gitu, itu yang akhirnya bikin kita juga waduh capek ya gitu, karena ya itu balik lagi kayak Tete juga, bukan happy wife ya, tapi aku lebih mikir ya kita harus happy parents juga nih gitu loh. Gitu. Kalau misal parents yang gak happy ya kasihan anak-anaknya. Jadi ya udah begitu kita udah mulai calm down, kita udah bisa mikir lebih tenang, nggak ada emosi yang terlibat gitu kan. Ya udah akhirnya kita decide untuk ya udah ini adalah pilihan terakhir benar-benar yang akhirnya kita ngambil kartunya untuk oke, kita putuskan ini gitu. Dan ini bukan cuma pelarian dari emosi doang gitu, enggak gitu. Emang sesuatu yang kita udah berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar kita juga udah banyak, apa yang kita bisa kita lakuin, tapi ternyata emang semua mengarahnya untuk ke arah kita ke sana gitu. Dan baik-baik akhirnya. Alhamdulillah baik-baik. Ya sampai sekarang kita juga masih komunikasi ya, karena mungkin ada anak juga gitu. Apa ini? Ini siapa? Oh, ini adalah itu punyamu? Punyaku. Ini sahabat terbaik bukan? Ini banget. Dari sejak kapan? Pandemi kayaknya. Boleh ceritain dong? Pandemi itu kan kita di rumah aja ya gitu. Selain ngantor waktu itu aku kayak aduh kayaknya harus nyari kesibukan lain nih gitu. Ada beberapa kursus yang waktu itu akhirnya aku ikutin juga selain ngantor. Ada aku ngambil sertifikasi digital marketing, terus aku ngambil kursus Mandarin juga. Terus tiba-tiba di feed aku keluar tuh tiba-tiba les ngaji gitu. Terus aku langsung kayak iya ya, apa gue belajar ngaji lagi ya, kan gue belum pernah nih hatam Quran gitu. Aku gitu tapi kayak aduh gengsi sempet kepikiran gitu, gengsi umur sakia gitu kan, masa belajar lagi sih gitu ini. Tapi ya udahlah tanya-tanya dulu. Tanya, oh bisa kok private, jadi misal nggak usah ikut kelas gitu, biarpun online nggak usah ikut kelas, jadi biar nggak era-era teing lah gitu. Kalau misalnya ini, oh gitu bisa ya, bisa oke ya. Pede nih ikutan, pikirnya karena dulu SD zaman baheula pernah belajar, ya udah mulai dari nol gitu. Taunya pas dites, salah wae semuanya gitu. Jadi benar-benar yang belajar dari nol lagi ya nggak apa-apa ya. Padahal waktu itu targetnya adalah itu kayaknya 2 bulan sebelum Ramadan tuh. Targetnya pengennya ceritanya Ramadan pengen hatam nih gitu. Ya mal mungkin ya gitu, bacaannya juga masih salah apa gini-gini. Ya udahlah, nggak bisa nih akhirnya. Tapi ya udah belajar tuh dirutinin, belajar ngaji apa mulai dari ulang semuanya alif bata segala macam gitu-gitu ya. Udah dari situ baru tahun pertama itu sekitar bulan apa ya, ada catatannya itu 2023 atau 2022 akhirnya baru pertama kali gitu ya hatam gitu. Terus itu bener-bener yang ngejar segenjar-ngejarnya karena kayak oh ternyata ini ya yang dibilang Quran itu adalah obat gitu. Karena dulu kan cuma taunya Quran itu obat, apaan sih cuma tulisan begini gitu, nggak ngerti gitu, baca artinya juga nggak paham gitu. Taunya tiba-tiba pas hatam pertama kali benar-benar merinding itu, ternyata ini rasanya. Dari situ langsung mengikhtiarkan untuk ya udah terus sampai sekarang. Jadi setiap ada masalah, setiap ada kegundahan yang kayak aku udah nggak bisa nih ngobrol sama manusia, bukannya karena kalau ngobrol sama orang tuh kita ada pengharapan, ada ekspektasi, kita pengen didengar, kadang-kadang kita pengen di support gitu, tapi kan ternyata orangnya nggak selalu ada atau mungkin nggak segitu intensnya atau nggak segitu bisa ngasih perhatian yang kita harapin kan. Akhirnya jadi males lah ya gitu. Jadi ya udahlah, langsung kayak dapat ini, ngapain sih berharap sama
yang ciptaannya juga gitu. Ya udah balik lagi ke Allah lagi, ya udah dari Quran aja aku dari selalu ini nanya gitu. Jadi ini adalah sahabat terdekat. Jadi aku pertama kali beli Quran yang benar-benar aku baca. Yang ini aku juga belinya di online shop ya gitu, cap cip aja gitu ya udah beli. Oh kayaknya ini nih apa namanya fontnya enak gitu. Aja dan sampai sekarang alhamdulillah dari 2022 2003 dari mulai belajar lagi alhamdulillah udah baru hatam 10 kali gitu ya. Terus habis itu lagi mau mulai lagi, insya Allah emang mengikhtiarkan bahwa ya udah aku nggak mau putus lah gitu, karena apapun kondisinya ya penenang aku ya kembali lagi ya ke yang punyanya aku gitu. Surat apa yang paling berarti untuk dirimu? Kalau aku itu surah Rahman sebenarnya. Jadi begitu pertama kali udah hatam. Terus kan kayaknya sering banget nih dengar artinya tapi nggak sering ngedengar ayatnya tapi nggak pernah nggak artinya ternyata yang itu. Jadi pernah dengar juga orang yang ngasih tahu artinya tapi nggak pernah ngeh kalau itu ayatnya. Nah begitu ketemu Ar-Rahman ternyata oh ini dia ya apa namanya ayatnya ada di surah ini, dan itu benar-benar pas begitu aku lagi dalam kayak punya masalah banyak banget apa aja gitu, tiba-tiba aku kayak diketemuin ayat itu aku langsung kayak oh iya bener, kayak kejeduk rasanya itu yang kayak nikmat mana lagi yang engkau dustakan gitu. Jadi mau minta apa sih gitu, apa yang dikejar di dunia gitu, karena lihat deh anak masih ada kan, alhamdulillah mereka sehat, orang tua ada kan, alhamdulillah mereka juga sehat. Jadi ya udah syukuri aja apa yang di depan mata, jangan mungkin melihat hal-hal atau menginginkan hal-hal yang belum ada gitu loh, atau mungkin nggak usah ekspektasi karena ngeliat orang lain atau apa gitu. Jadi ada di surah Ar-Rahman ini masih bacain ada ininya nih. Bacain tunggu ya, ini kayak saya harus ngambil set. Ternyata bukan anak SMA lagi. Ya ini ada ayat yang paling aku suka itu adalah ayatnya yang artinya nikmat mana Tuhanmu, nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan itu. Jadi ya apa yang kamu tanyakan lagi sih. Jadi aku baca dari Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Tuh, jadi di situ aku tiba-tiba ini kok begitu di surah ini kok itu ayatnya tuh diulang-ulang terus apa ya, terus pas aku baca oh ternyata ini nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi aku langsung kayak kejeduk gitu loh teh, langsung kayak ya udah sih Erli nyari apa lagi, mau apa lagi sih gitu, mau bentuk validasi seperti apa lagi gitu. Udah ini nikmat yang paling luar biasa udah dikasih. Alhamdulillah. Kamu journaling tiap hari? Kalau benar-benar burn out ya, kayak ini salah satu healing ya. Gitu. Dulu juga aku itu kan ternyata itu aku juga tahu dari beberapa psikolog yang aku konsul, karena waktu pandemi kan semua orang kan pasti stres, semua orang pasti terkena ininya lah ya gitu. Nah aku itu lumayan ke-trigger banget tuh teh gitu. Di situ aku ngerasa aduh kok aku nggak nyaman banget, aku ini banget, kenapa gini. Akhirnya aku konsul sama psikolog dan psikolog bilang bahwa oh kamu ini kena anxiety disorder gitu. Dan ada psikolog juga yang bilang kalau fasenya udah masuk ke fase psikosomatis di situ. Jadi yang kayak udah ke badan tuh yang kayak jadi kayak kecemasan yang berlebihan gitu. Jadi yang bukan cuma yang di pikiran doang, tapi kayak badan badan juga jadi sakit betul gitu. Nah itu gitu. Nah
Tapi karena aku nggak obat-obatan gitu, karena aku emang nggak mau nih, emang kalau obat-obatan takutnya jadi kayak aku jadi tergantung sama obat kalau kenapa-napa gitu. Aku cari-cari info tentang, ternyata banyak orang yang bilang, oh ya bisa kok sembuh, ini gini-gini, harus perbaikin ini. Ya udah akhirnya deh aku ikutin yang satu-satu ini sampai akhirnya aku kayak dapat wangsit lagi untuk kayak inget deh zaman dulu kecil kan suka nulis diary ya gitu, yang ada kuncinya di pinggirnya gitu. Nulis aja diary lagi, tapi harus nulis ya, jangan diketik di handphone gitu, jangan di tablet gitu kan. Udah akhirnya aku cari notes, aku coba luapin gitu ya, apa yang aku rasain. Dari situ akhirnya mulai yang tadi cuma kayak diary, lama-lama aku kayak nemuin format yang kayak aku rasain apa gitu. Terus kalau misalnya rasain ini, terus kenapa, sama sampai akhirnya titik. Kalau misalnya aku udah nggak nemuin jawaban apa lagi, berarti aku udah heal gitu di situ. Karena orang yang punya anxiety itu kan nggak bisa yang tanpa ketidakpastian ya gitu. Mau itu sesuatu yang kesannya buruk, mereka nggak apa-apa gitu. Tapi mereka tahu, oh itu akan terjadi seperti itu gitu. Jadi kita harus dapat ukurannya gitu. Nah sekarang menghadapi sebagai single parent again, itu nggak bikin anxiety jadi gimana gitu, atau kamu mempersiapkan dirinya gimana? Atau apa yang jadi harapan kamu, atau yang jadi ketakutan? Ketakutannya sih sebenarnya karena kan faktor usia ya, maksudnya kan aku nggak se-powerful zaman dulu yang masih 30-an gitu ya, masih bisa warawiri kanan kiri. Sekarang aja aku udah tahu deh kapasitas aku kayak kalau nyetir aku pasti cepat gantung gitu kayaknya. Wah nih gawat nih kalau gue nyetir nih, kayak baru keluar rumah sebentar udah gitu, waduh takutnya nggak ini kan. Jadi wah hal-hal kayak gitu-gitu yang aku iniin, karena kalau misalnya mau nggak mau kembali lagi harus bekerja lagi, itu ya udah bagian dari konsekuensinya yang harus aku hadapin gitu. Adakah untuk anak-anak, atau kamu berpikir mau ada pasangan lagi atau apa, terus sekarang belum kepikiran? Belum kepikiran sih teh, karena kan kita makin tua kan sebenarnya lebih butuh teman ngobrol ya gitu. Betul. Gitu. Yang bisa tukar pikiran, bisa ngerasa kita rumah gitu ya gitu, sama-sama oh ya tenang nih, bisa saling berbagi atau apa. Nah itu sih sekarang ya belum kepikiran aja sih, dan belum menemukan itu ya gitu ya. Aku sih tidak menutup kemungkinan bahwa kayak kalau memang masih ada takdir untuk jodoh ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya mungkin ada hal yang lain yang memang masih PR-nya aku nih ternyata belum accomplish gitu ya, ke tasknya gitu ya gitu. Jadi ya udah memang masih harus. Terus pas semua yang udah kamu accomplish, yang kamu lewatin, apa yang bikin kamu bangga sama dirimu sendiri? Mungkin kalau bisa bilang terima kasih. Mungkin lebih bisa kuat ngadepin semuanya dan nggak jatuh gitu ya, nggak jatuh tapi bisa cepat langsung nge-switch untuk cari solusinya mana yang baik, nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat lingkungan. Karena aku tuh ternyata orangnya terlalu sering memikirkan orang-orang yang ada sekitar aku gitu. Kayak misalnya mungkin dulu dari kecil aku langsung fokusnya ke adik-adik gitu kan, terus pas aku punya anak fokusnya ke anak-anak, apa yang terbaik buat mereka aku akan lakuin gitu. Nah mungkin ya akhirnya kebawa di situ. Terus kemarin aku akhirnya juga sempet terapi. Aku kan ikut beberapa terapi tuh gara-gara anxiety ya gitu, gara-gara nggak bisa minum obat dan lain-lain. Kan selain journaling aku cari-cari kan gimana nih buat ngatasin kalau misalnya tiba-tiba ada panic attack datang, karena kan anxiety itu nggak punya trigger khusus gitu. Bisa aja tiba-tiba lagi ngobrol nih, tiba-tiba aduh kok gue lagi langsung datang nih nggak nyaman, itu bisa. Pernah aku juga lagi syuting live tiba-tiba langsung kayak napas tuh kayak nggak kayak ketekan gitu, kayak duh kok kayak ini ya gini, waduh mulai keringat dingin, tapi bukan yang jantung deg-degan gimana, cuma kayak mau ketarik aja gitu, wah mati nih gitu. Tapi ya dari situ
aku akhirnya cari-cari tahu, sempat belajar beberapa juga kayak latihan pernapasan apa yang mungkin bikin lebih tenang gitu dari almarhum Reza Gunawan. Terus aku sempat belajar, terus ada latihan pernapasan sama Pak Gobin Sukdev juga gitu. Terus sampai terakhir itu kemarin aku juga baru healing melalui spinal energetic. Aku lihat itu yang sampai gitu. Dan alhamdulillah ternyata itu plong banget. Oh ya? Plong banget ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang ternyata ya kita nggak bisa sendirian dan itu menyimpan di dalam tubuh kita gitu. Ada hal-hal yang dulu kita mungkin mikirnya aku udah oke gitu. Ternyata belum oke, belum totally oke gitu. Benar ya oke. Nah alhamdulillah gitu. Harapan untuk tahun ini apa? Harapannya pasti semuanya lancar-lancar aja, baik-baik aja, bahagia, sehat yang paling penting karena life must go on kan. Banyak hal-hal yang harus dibenahi, banyak hal-hal juga yang harus direncanakan lagi mungkin ya, karena kan harus ngeriset ulang nih semuanya ya. Yang tadinya pikir oke, bisa berbagi nih, ini jobnya ibu, ini jobnya ayah, tapi kan sekarang mau nggak mau harus dikerjakan sendirian gitu. Jadi mau nggak mau sekarang ngeriset lagi, tapi ya yang penting nguatin anak dalam arti aku nggak harus cuma ada, tapi aku juga harus hadir di mereka gitu. Apapun bentuknya gitu. Jadi mereka tahu kalau anything happen with you, aku ada loh gitu. Jadi nggak usah lari kemana-mana. Ada ibunya gitu yang selalu siap, mau mereka salah atau benar bisa lari ke sini gitu. Ya, itu yang penting ya. Kita kalau jadi ibu emang ya udah. Kita harus siap memberikan tangan dan memeluk mereka kapan aja gitu loh. Karena kamu harus sehat terus. Ya, amin gitu. Itu harapannya. Kalau acting lagi atau apa? Insya Allah masih ini lagi ada project. Lagi ada project kemarin juga, ini mudah-mudahan lancar sih. Tapi ya aku juga nggak mau langsung karugrak gitu ya, langsung kayak semuanya wah ya gitu karena udah tahu kapasitas ya. Kerja sehari istirahatnya 2 hari. Syuting sampai jam 3 kayak jet lag, abis dari mana besoknya yang Iya bener, itu makanya kayak syutingnya berapa hari ya? Sehari, terus sampai jam berapa? Baru cuma sampai jam 12, jam 1 kan, besoknya udah yang gitu, maaf ya nggak bisa, udah kayak minum obat flu berapa liter itu. Kayak udah, gitu. Aduh, udah maaf ya, emang berumurnya jadi kayak udah nanya sama teman-teman, sama gue juga gitu, gitu, nggak sendirian berarti ya. Ya mungkin siapa tahu ada proyek kita berdua ya. Boleh. Kita cuma bisa syutingnya sampai sore. Benar. Paginya juga nggak usah terlalu pagi-pagi banget ya gitu. Kita cuma bisa sampai dari jam 11 sampai jam 3. Bisa lah 2 episode ya. Terima kasih Andara Elis, Teh. semoga kamu sehat terus, Amin. anak-anak sehat terus. Semua doa-doamu terkabul untuk tahun ini dan tahun-tahun depan. Ini ada Rapot? surat di mana kamu berterima kasih pada diri sendiri karena so sudah sweet. melewati roller coaster dan roller coaster, odong-odong, kemacetan, Bener-bener. terombang-ambing, galian-galian, sudah semuanya udah kamu hadapi dari kamu muda, but you're still here. Yap, gitu. Banyak orang di luaran sana yang mungkin kayak apalagi kayak teman-teman Gen Z yang kayak dikit-dikit, aduh aku depresi nih, aku nggak bisa nih, aku harus bundir nih gitu kayak, hey tenang, hidup itu masih banyak yang indah gitu, maksudnya jangan terpaku sama sesuatu yang emang masalah. Kalau kita mau besarin besar bisa, tapi kalau kita mau kecilin juga bisa loh. Gitu loh. Jadi ayahku dulu selalu bilang gitu, jangan nangisin yang kamu nggak punya, tapi bersyukur sama apa yang kamu punya. Betul. Yang nggak ada nggak usah gitu. Ya udah. Betul. That means it's not yours. Betul. Jadi aku pun meyakini itu. Jadi aku nggak terlalu yang oke gitu. Udah nggak terlalu hingar-bingar dengan orang yang wah nih beli ini gini-gini. Aku kayak so what gitu. Betul. Gitu. Udah pernah punya tas merek, tasnya begini, tas ya udah merek rasanya, juga begitu. Sama aja. Aku kayak gini.
Terus isi tas kita juga sama aja, tisu basah, tisu kering, lip gloss, begitu sama tagihan. Chargeran apa segala macam. Kadang-kadang pulpen yang lupa ke ini bocor tintanya tiba-tiba pernah kan. Jadi kayak sami aja. Sama gitu. Jadi ya udahlah. Bu, terima kasih lah pada dirimu. Siap. Aku terima kasih pada dirimu. Sami-sami sudah mampir di sini, sehat terus. Terima kasih udah diundang loh. Ya, aku senang banget. Nggak berubah. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.